Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Romdana, guru PAUD Al-Dzikri Podo, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Praktek yang saya kembangkan ini dengan judul Strategi Pengembangan Kemampuan Literasi dan Numerasi Awal Anak Usia Dini melalui program One Day to Books dan APE Bejuri. Bahan ajar literasi dan numerasi. KB Al-Dzikri Podo merupakan lembaga PAUD non-formal di bawah naungan Yayasan Pendidikan Muslimat NU, berdiri pada 1 Juli 2007 dan pada tahun ajaran 2025-2026 memiliki peserta didik sebanyak 32 siswa yang terbagi ke dalam 3 rombel dengan 3 pendidik, 1 tenaga administrasi, dan 1 kepala sekolah. Pembelajaran di KB Al-Dzikri Podo menggunakan kurikulum merdeka melalui pendekatan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan anak dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Sejalan dengan konsep pembelajaran mendalam, penguatan literasi dan numerasi di KB Al-Dzikri Podo dikemas dalam kegiatan jurnal pagi sebelum anak baris jam 7 sampai jam 8, antara lain gemar buku, coret-coret, mengaji fasohati, dan permainan tradisional melalui pendekatan yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Media buku dan APE yang menarik akan membantu anak tidak hanya mengenal huruf, kata, dan angka, tetapi juga membangun makna, menghubungkan konsep dengan pengalaman sehari-hari, serta menginternalisasi nilai-nilai positif melalui interaksi sosial. Menyadari pentingnya penguatan literasi dan numerasi untuk anak usia dini, kami membuat langkah-langkah dalam strategi pengembangan kemampuan literasi dan numerasi awal anak usia dini melalui program One Day to Books dan APE Bejuri, bahan ajar literasi dan numerasi. Berdasarkan observasi guru pada kegiatan jurnal pagi, sedikit anak yang tertarik dengan kegiatan gemar buku. Hanya beberapa anak yang mengambil buku dan minta dibacakan oleh guru pendampingnya. Ada yang mengambil buku, dibuka sebentar, tidak lama langsung dikembalikan. Dan ada yang mengambil banyak buku tapi hanya ditinggal di meja begitu saja tanpa dibuka. Hanya sekitar 20% anak dari jumlah siswa KB Al-Dzikri yang senang dibacakan buku. Lainnya 80% tidak tertarik dan lebih memilih kegiatan lain. Ketika ditanya kenapa tidak ambil buku, jawaban mereka bermacam-macam. Ada yang bilang tidak suka, ada yang bilang bosan, ada yang hanya menggelengkan kepala, dan ada yang hanya diam duduk menunggu bel berbaris. Minat anak terhadap buku tiap hari semakin menurun. Pada awal-awal ada buku baru, anak tertarik. Setelah semua buku sudah dibacakan, semua anak tidak mau ambil buku lagi. Pada kegiatan wawancara dengan orang tua atau ketika kunjungan rumah, kami mencoba mencari tahu apa saja kegiatan anak di rumah. Apakah ada buku cerita di rumah? Apakah anak diajak membaca buku? Sebagian besar orang tua menjawab punya buku cerita tapi 1 atau 2. Tidak terfikirkan untuk membeli buku cerita dikarenakan anak lebih suka HP. Ada salah satu orang tua yang bercerita anaknya dari kecil memang dikasih HP dan difasilitasi banyak mainan, tetapi jarang ditemani saat bermain. Jarang diajak berbicara karena sibuk bekerja, dan akibatnya anak mengalami speech delay atau keterlambatan bicara, dan orang tua sekarang menyesal. Dari situ saya terinspirasi untuk melakukan praktik baik dengan menerapkan pembelajaran mendalam yang mengintegrasikan media pembelajaran APE Bejuri dan kemitraan dengan orang tua melalui program One Day to Books. Dalam merencanakan pembelajaran mendalam penguatan literasi dan numerasi awal anak usia dini, ada beberapa tantangan yang saya hadapi sejak awal. Yang pertama adalah perspektif negatif terhadap buku, di mana di zaman digital seperti sekarang ini, layar gadget seringkali lebih menarik perhatian anak daripada halaman cetak. Kebanyakan anak sudah memiliki label mental bahwa buku itu tidak menarik atau membosankan. Mereka cenderung lebih memilih gadget daripada buku.
Tantangan pertama adalah mengubah mindset anak dari tidak suka menjadi tertarik. Yang kedua adalah menentukan capaian yang sesuai dengan 8 profil lulusan. Di sini untuk dimensi profil lulusan yang saya prioritaskan adalah dimensi kolaborasi, bernalar kritis, komunikasi. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan orang tua. Melibatkan orang tua membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik. Saya perlu menjelaskan tujuan pembelajaran agar kegiatan berjalan lancar dan tetap menghargai waktu serta pekerjaan orang tua atau wali murid. Yang keempat adalah menjadikan APIP juri efektif untuk mengembangkan literasi anak agar kegiatan tetap fokus pada tujuan pembelajaran, bukan sekedar menyenangkan. Saya perlu menyiapkan waktu untuk memperkenalkan APIP juri serta membimbing anak-anak dalam belajar. Selain itu, yang kelima adalah tidak semua orang tua mempunyai waktu luang. Saya perlu melakukan diskusi dengan orang tua untuk meyakinkan orang tua bahwa dengan kegiatan One Day to Books untuk membacakan anak buku cerita sehari 2 kali akan sangat bermanfaat untuk mengembangkan literasi awal anak, menambah kosakata dan meningkatkan pengetahuan anak serta membangun kedekatan emosional antara anak dengan orang tua sehingga anak merasa diperhatikan dan didengarkan pendapatnya oleh orang tua. Tantangan-tantangan ini saya jadikan pijakan untuk merencanakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, bukan saya di kelas saja tetapi juga di kelas lainnya. Langkah awal yang saya lakukan adalah saya melakukan kolaborasi dengan sesama rekan pendidik dan kepala sekolah, karena pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada support system di dalamnya. Kemudian kami mengundang orang tua atau wali murid untuk sosialisasi program One Day to Books. Apa itu One Day to Books? Hanya dengan menyediakan 2 buah buku cerita dan membacakan untuk anak setiap hari, maka anak akan memperoleh pengetahuan dari 64 buku bacaan atau buku cerita. Bagi saya pribadi, kegiatan ini membuka mata bahwa pembelajaran dengan media APE memberi ruang luas bagi kreativitas. Dengan kreativitas, ketelatenan, dan keuletan, saya menemukan bahwa anak dapat belajar lebih dalam ketika mereka mengalami langsung dan tidak sekedar menghafal. Saya juga belajar bahwa kemitraan dengan orang tua, rekan guru, dan kepala sekolah dapat memperkaya konteks pembelajaran mereka adalah bagian dari ekosistem pendidikan yang nyata. Selain itu, penggunaan media APIP juri dan program One Day to Books terbukti efektif mengembangkan literasi dan numerasi awal anak usia dini. Kegiatan ini membuat siswa lebih aktif dan termotivasi karena mereka merasa bermain sekaligus belajar dalam refleksi pribadi. Saya menyadari pentingnya peran guru sebagai fasilitator yang menghubungkan ilmu, konteks, dan pengalaman nyata. Orang tua mengungkapkan rasa senang karena dilibatkan dalam kegiatan belajar anak. Mereka merasa dihargai dan bangga menjadi bagian dari proses pendidikan. Kolaborasi ini juga mempererat hubungan antara anak, guru, dan orang tua, menciptakan lingkungan belajar yang lebih harmonis dan inklusif. Praktik baik ini menunjukkan bahwa ketidaktarikan anak terhadap buku dapat diatasi melalui program One Day to Books dan media APIP juri. Pembelajaran menjadi pengalaman nyata yang menyenangkan dan mendalam. Pembelajaran ini membuktikan bahwa buku dapat dijadikan teman dalam keseharian dan APE yang menarik dapat menjadi jembatan untuk memahami dunia huruf dan angka. Kolaborasi kemitraan antara orang tua dan sekolah adalah kombinasi yang mampu menciptakan pembelajaran mendalam yang berkarakter, bermakna, dan berdaya guna bagi anak usia dini.